Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya, perkenalkan kami dari Kimia Dasar 6 kelompok 8 akan melakukan observasi di rumah kompos dan mewawancarai salah satu penanggung jawab yaitu Pak Ilham. Selamat menonton. Temanya ada salah satunya pupuk kompos kan. Mungkin ya bisa diceritain gitu proses pembuatan pupuk kompos ini. Oke, jadi area kompos ini dibawa Direktorat Logistik Keamanan Ketertiban Lingkungan, yang mana DLKKL ini punya retori di luar area gedung. Jadi sampah-sampah organik yang ada di luar gedung itu tinggal diangkat di sini, gitu. Terus dipilah di sana dan digiling di sini, gitu sih. Karena kita harus milah karena kita nggak bisa make sure si kantong plastik itu full dengan organik, dan nggak semua orang bisa bertanggung jawab dengan apa yang dibuang. Lalu sebelum digiling itu biasanya kita timbang dulu, karena nanti si volume itu jadi patokan kita ngasih bakteri starter bawahnya, gitu. Nanti baru digiling dimasukkan ke beberapa kotak kayak gini satu. Jadi kalau yang ini tuh baru 2 minggu, yang itu 3 minggu, tapi nanti dicampur lagi ke sini karena kemarin mau dipakai kan. Jadi ini yang belum diobati sama sekali. Jadi masukkan ke sini. Terus apa namanya? Habis dimasukkan kayak gini dikasih bakteri starter pakai E4 dengan rasio 1:1/10, 1 E4 dengan 1 molase. Molasenya tuh bisa macam-macam, dia tuh sumber glukos yang bisa dari banyak source, bisa dari tebu, bisa dari gula merah, nasi bekas, macam-macam. Terus bulunya ini air buat mengejar. Lalu ditutup dengan terpal kayak ini, kita tunggu selama sebulan. Tapi nanti per minggunya tetap kita buka buat pantau si kelembabannya, sama buat rilis si gas metan. Karena ketika ditutup kan ada reaksi anaerob di dalam tuh. Reaksi anaerob itu punya side product yaitu gas metan sama panas. Ketika gas panas sama metannya itu nggak dibuka, nggak dirilis, itu nanti akan bikin si cacahannya malah racun dan bersifat asam gitu. Jadi nggak baik buat si tanaman nantinya. Makanya harus kita rilis setiap minggunya. Nanti di akhir bulan, di minggu 4 biasanya, ketika dia karakteristiknya itu udah sangat-sangat mendekati dengan tanah, di mana dia warnanya itu udah cepat kehitaman, terus udah nggak bau, di mana metan itu pasti bau, terus udah nggak panas, terus dipegang tuh udah nggak ngumpul, berarti dia udah matang gitu. Iya. Berarti ini didistribusikan ke Punet, kampusnya atau sampai kampus dulu? Sebenarnya distribusikannya ke semuanya. Jadi ABC itu kadang-kadang mulai dekat tuh langsung calling aja, komposnya udah ada belum, kalau udah ada mereka langsung ambil gitu sih. Jadi kita hampir nggak pernah ngirim, tapi mereka langsung ambil ke sini gitu. Karena emang kebutuhan kompos di Uner itu sebenarnya kan agak sangat banyak, karena emang tamannya banyak banget gitu sih. Jadi pasti sangat apa ya, perbandingan habisnya sama cycle-nya tuh nggak seimbang, jadi kadang-kadang tuh kurang-kurang gitu aja. Ya, mohon maaf, masih sebelumnya kita perkenalkan. Oke. Saya Ilham dari Direktorat Logistik Keamanan Ketertiban Lingkungan. Paling berarti yang susah itu misahin sampahnya nggak sih Pak? Kayak gitu. Iya. Sangat itu tuh kunci dari semua pengolahan itu di pemisahan sampah sebenarnya. Cuma emang nggak semua orang punya kesadaran untuk naruh tempat naruh sampah sesuai tempatnya gitu aja sih ya. Tapi ya gimana lagi? Tapi bisa ini manual gitu kalau misalkan emang kecampur. Iya, soalnya sejauh ini kan kita nggak ada teknologi buat pemisahan otomatis, kecuali di luar negeri itu ada, cuma harus pakai sensor yang memang agak-agak lebih ribet dan biayanya tuh lumayan mahal gitu sih. Jadi mungkin kalau owner ingin investasi ke sana itu agak sangat jauh, mending bikin TPS 3R dulu biar kita bisa memetakan sampahnya tuh dibagi sesuai jenisnya, terus dikemana kemana-mana gitu, baru nanti ke alat yang lebih besar. Tidak lebih ya. Berapa kali Pak? Sama aja. Itu tergantung kebutuhan. Kadang-kadang tuh kalau bukaan lahan baru kayak di parkir warna-warni kampus B, semuanya tuh ada beberapa lahan yang memang tamannya baru. Memang ada beberapa tripe yang dikasih kompos dulu, baru tanah, baru kompos kayak gitu. Jadi emang kita harus make sure si tanahnya tuh
nutrisi banget baru ditanemin kayak gitu. Ada yang emang lihat dia udah kering baru dikasih kompos kayak gitu. Gitu sih. Karena emang kalau berhubung ini terbatas dan kalau owner beli langsung itu emang agak lama prosesnya, karena bukan pengajuan dananya itu agak panjang gitu sih. Jadi kita nunggu ada problem dulu baru beli. Itu kan dari sampah ya, kan itu kan campur-campur. Oh, kalau misalnya tiap pupuk berarti beda-beda ya Pak campurannya? Apakah sama-sama apa ya? Pupuk apa nih? Pupuk kompos ini kan campur-campur dari sisa makanan itu kan kalau bapak tadi bilang itu kan diambil dari luar UNER ya? Enggak. Diambil dari mana Pak? Dari UNER sendiri. Jadi konsepnya rumah pengolahan ini termasuk rumah plastik, termasuk Maker itu adalah UNER ini pengen sustain masalah sampah. Jadi UNER ini menghasilkan sampah, UNER ini mengolah sampah dan ambil hasilnya gitu. Karena emang UNER sedang ikut beberapa peringatan yang masalah SDGs loh. Jadi beberapa indikatornya masalah bagaimana suatu organisasi itu manajemen sampah yang dihasilkan kayak gitu sih. Mau nyari bikin proyeknya tapi bikin gitu, kita bikin pupuk cair Pak, pakai kulit pisang sebenarnya. Nah itu mungkin ini kan kalau yang kulit pisang itu gampang buatnya kan, cuma kayak dimasukin ke botol, kasih air, terus tunggu beberapa hari gitu. Nah, itu bedanya apa Pak sama pupuk kompos ini? Maksudnya ada mungkin pupuk kompos ini lebih efektif buat tumbuhan atau saya masih nggak paham juga. Kalau efektivitasnya sebenarnya sama aja sih Mas. Cuma emang range-nya itu yang lebih hemat yang kayak gini daripada pupuk cair. Tapi emang pupuk cair tuh kalau sebenarnya bisa tuh simpelnya kan dia tuh pakai airnya ini tuh bisa. Itu udah bisa dari pupuk cair. Itu emang pupuk cair itu bikinnya gampang. Cuma emang range buat nutrisinya lu tuh lebih gedean kayak gini. Karena dia tuh kan mirip sama tanah, makanya tadi kan saya bilang semakin mendekati tanah itu semakin baik, karena emang dia tuh substitutnya tanah banget. Oh, jadi makin nutrisinya mendekati tanah makin bagus ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.